Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sylvia Ika Oktavia pada pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Lalu 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ada dua rumus dasar. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, berarti kita harus mengerti dasarnya dulu tentang turunan. Nah, ada dua rumus dasar yang dapat kita gunakan dalam menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Nah, kedua rumus tersebut adalah yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau f turunannya sama dengan cos x. Lalu yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x atau f turunan dari fx-nya adalah min sin x. Nah, saya akan membuktikan salah satu dari rumus ini karena jalannya sama ya, seperti biasa. Nah, saya akan membuktikan rumus ini dengan menggunakan definisi turunan. Berarti kita menggunakan limit. Yang mau kita buktikan adalah fx sama dengan sin x. Nah, sebelumnya kalian masih ingat gak tuh untuk nyari turunan dengan menggunakan limit pakainya ini? Sama dengan limit h mendekati 0. Terus di sini f x plus h dikurang fx per h. Ini berdasarkan definisi. Pembuktiannya berdasarkan definisi turunan. Oke, sekarang kita menggunakan rumus ini, pembuktiannya. Berarti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h. Kalau fx-nya sama dengan sin x, maka kalau fx plus h, x-nya diganti dengan x plus h. Berarti jadinya sin x plus h dikurang fx itu tetap sin x per h. Tuh. Nah, lanjut. Sama dengan limit h mendekati 0. Sin min sin. Sin min sin kan ada rumusnya ya, yaitu 2 cos sin. Kan? Kita tulis 2 cos setengah jumlah, berarti x tambah h tambah x. X tambah h tambah x dikali sin setengah selisih x plus h min x. Pernya tetap sama per h. Lalu lanjut sama dengan limit h mendekati 0. Lanjut dari sini. Kita tulis dulu nih hasilnya. 2 cos setengah x plus x kan 2x plus h dikali sin. Ini habis x-nya, jadi sin setengah h per h. Nah, kalau kita lihat, ini bisa kita pasang ini. Kan? Definisi rumus dasarnya limit. Bisa kita seperti itu ya. Berarti, jadinya kita pisah nih. Limit
H mendekati 0, 2 cos setengah 2x plus H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Sama dengan, ini kita substitusi langsung dulu nih. Kalau hasilnya bukan 0 per 0 berarti itu ada hasilnya ya. Hanya masukin 0 berarti jadinya 2 cos setengah kali 2x. Jadinya 2 cos x dikali, nah ini bisa jadi langsung setengah menggunakan rumus dasar limit. Ini coret, hasilnya cos x. Lihat nih. Jadi terbukti. Tuh. Untuk yang cos caranya juga sama. Untuk pembuktiannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada rumus-rumus lainnya. Rumus turunan dari rumus yang tadi. Kalau tadi kan bentuknya sin x aja gitu kan, variabelnya x aja dan konstantanya 1. Nah sekarang kalau nanti sin x tadi berubah jadi gx, sebuah fungsi, maka turunannya adalah sin x tadi turunannya adalah cos ya kan, berarti cos gx. Setelah itu turunin lagi isinya, si gx nya diturunin lagi. Begitu juga dengan cos. Cos tadi turunannya min sin. Nah, karena ini gx, jadi diturunin lagi g aksen x-nya. Sekarang kalau pangkat. Pangkat sama seperti turunan aljabar. Pangkatnya diturunin. Berarti n-nya kita turunin. N dikali sin, berarti pangkatnya di sini berkurang kan? N-1 tetap gx. Kemudian turunan dari sin, berarti cos gx dikali isinya g aksen x turunannya. Jadi ini diturunin satu-satu. Begitu juga dengan cos, n-nya diturunin dulu, jadi n kali cos n-1 gx. Setelah itu si cosnya diturunin jadi min sin gx. Setelah itu gx-nya diturunin jadi g aksen x. Contoh deh. Tentukan f aksen x dari fx berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2 sin 3x plus 5. Berarti f aksen x-nya sama dengan, gimana nih? Berarti 2 dikali sin. Sin itu turunannya adalah cos. Berarti kita ubah cos 3x plus 5. Nah, setelah itu, si 3x plus 5-nya kita turunin. Jadinya 3. Maka hasilnya adalah 6 cos 3x plus 5. Tuh. Gampang kan ya? Oke, lagi coba. Yang kedua, cos buka kurung 2x kuadrat plus 3. Berarti f aksen x-nya sama dengan cos diturunin jadi min sin. Ini tulis. Ini kan gx-nya ya. Kita tulis gx-nya 2x kuadrat plus 3. Setelah si cos yang diturunin, sekarang isinya ini nih diturunin. Dikali, diturunin jadinya 4x. Nah, 4x-nya kita kedepanin. Maka hasilnya adalah min 4x dikali sin 2x kuadrat plus 3. Gitu. Sekarang, kalau yang berpangkat f aksen x, kita turunin dulu pangkatnya. Jadinya 2 sin, tadi kan pangkatnya 2, berarti ini berkurang 1 ya. Jadi 1 pangkatnya 3x plus 2 dikali sin. Sin diturunin jadi apa? Cos. Cos 3x plus 2 dikali, sekarang
isinya, si GX-nya kita turunin. 3X plus 2 diturunin jadi 3. Nah, yang angka kita kedepanin semua ya. Jadinya 6 dikali sin 3X plus 2 dikali cos 3X plus 2. Nah, ini bisa kita sederhanain jadinya apa nih? 3 sin 2 kali 3X plus 2 tutup kurung. Sin 2A kan sama dengan 2 sin X cos X. Nah, berarti ini dibagi 2 jadinya 3. Tuh, sampai sini kalau esai udah benar. Kalau PG kan kadang ada pengecohnya. Bisa jadi jawabannya ini. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Fx sama dengan 2x dikali sin buka kurung 3x plus 2. Nah, kalau ini beda cerita lagi. Ini kan ada pengalinya ya. Ini dikali sama ini. Ada dua fungsi yang dikali. Kalau tadi kan cuma 2 dikali sin 3x plus 2. Ini bukan fungsi, tapi konstanta. Yang ini trigonometri dengan fungsi trigonometri. Kalau dikali kayak biasa, nggak mengandung apa-apa, si konstantanya cuma ikut aja. Tapi kalau ini ada 2x, berarti ada fungsi aljabarnya. Fungsi aljabar dikali fungsi trigonometri. Nah, kalau seperti ini kita gunakan turunan waktu aljabar, perkalian. Jadinya apa tuh? Kalau perkalian, U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ingat-ingat lagi. Ini kan kita misalin U, ini kita misalin V. Jadinya U kali V. Tuh. Kita misalin nih. U-nya dimisalin sini 2x. Berarti U aksennya 2. V-nya kita misalin tadi sin 3x plus 2. Berarti turunannya V aksennya sama dengan sin kan diturunin jadinya cos 3x plus 2. Isinya kan mengandung GX ya, mengandung fungsi lagi. Jangan lupa dikali turunannya 3. Jadinya 3 cos 3x plus 2. Tuh. Sekarang masukin ke rumus F aksen X. Kalau perkalian kan rumusnya U aksen V ditambah V aksen U. Sekarang kita masukin U aksennya berapa tuh? 2. V-nya sin 3x plus 2. Terus ditambah V aksen masukin 3 cos 3x plus 2 dikali U-nya adalah 2x. Tuh, sama dengan yang angka-angka kita kedepanin ya. 2 sin 3x plus 2 ditambah, ini bisa 2x dikali 3 bisa ya, boleh. Tapi kalau kali ke sini salah. Jadinya 6x cos 3x plus 2. Gitu. Jadi kita tetap menggunakan rumus turunan yang ada di aljabar. Cuma bedanya di sini ada trigonometrinya. Nah, begitu juga nomor 5. Ini kan cos X dibagi 1 min sin X. Jadi ada fungsi trigono dibagi dengan fungsi trigono. Berarti ini U per V. Kita tulis. U-nya kita misalkan cos X. Maka turunannya, U aksennya, min sin X. Itu ya. Lanjut. V kita misalkan 1 min sin X. Maka turunannya V aksennya sama dengan
1 diturunin 0. Sin X diturunin cos, tapi ada minnya, jadi min cos X. Nah, kita gunakan rumus F aksen X. Masih ingat gak tuh kalau pembagian? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Tinggal kita masukin. U aksennya berapa tuh? Min sin X dikali V-nya 1 min sin X dikurang V aksennya min cos X dikali U-nya cos X. Lanjut, kita kaliin. L per V kuadrat, berarti 1 min sin X kuadrat. Sama dengan, jadinya min sin X plus sin kuadrat X. Ini jadinya plus ya, plus cos kuadrat X per 1 min sin X dikuadratkan. Nah, lalu ini sin kuadrat tambah cos kuadrat, kita bisa tulis 1 kan? Jadi min sin X plus 1 per 1 min sin X dikuadratkan. Nah, ini kan kalau dibalik 1 min sin X, 1 min sin X, ini bisa kita coret. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 1 min sin X. Betul. Ketika pembagian berarti kita menggunakan rumus turunan pembagian U per V. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.